Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari SMA Negeri 2 Kasimbar kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya sejak lahir sampai sekarang ini. Ini merupakan tugas bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Ibu Nurhayati MSPD. Nama saya Wahyuni, biasa dipanggil Yuni atau Uni. Saya lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sinjai pada tanggal 1 Maret 2003. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak saya lahir, saya tinggal di rumah nenek saya bersama orang tua, tante, dan kakak saya. 2 tahun kemudian, saya bersama orang tua dan kakak saya pindah ke Sulawesi Tengah. Seiring berjalannya waktu, saya dimasukkan ke sekolah PAUD yang tak jauh dari rumahku. Setiap paginya ibu membuatku bekal untuk ke sekolah, dan biasanya juga ibuku mengantarku ke sekolah. Tak cukup 2 tahun saya bersekolah bersama orang tuaku, dan akhirnya orang tuaku pun memutuskan untuk memindahkanku bersekolah bersama nenek dan tanteku di Sulawesi Selatan. Di sana saya dimasukkan di sekolah TK yang juga tidak jauh dari rumah nenekku. Tanteku adalah seorang guru. Pada saat tanggal 14 Agustus yang merupakan hari pramuka, tanteku mengajakku untuk ikut berkemah bersama murid-muridnya di lapangan Lapadata. Saat berkemah, setiap sorenya saya dijemput omku untuk pulang karena tanteku tidak mengizinkanku bermalam di perkemahan. Dan setiap paginya saya diantar omku kembali ke lokasi perkemahan. 6 tahun kemudian saya melanjutkan sekolah di SDN 59 Batu Lapa. Setiap paginya saya hanya berjalan kaki bersama teman-teman menuju ke sekolah. Biasanya saya juga sering membawa kue untuk dimakan bersama teman-teman. Saya memiliki teman sekelas berjumlah 16 orang, 9 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Saat saya naik kelas 2 SD, saya biasanya menjual buah rambutan dan biasanya juga saya menjual buah jeruk kepada teman-teman di sekolah. Penghasilan per hari biasanya mencapai 10.000 bahkan lebih. Saya sangat senang bisa berjualan sambil belajar. Dari hasil penjualan itu, saya tabung dan sebagiannya lagi saya pakai untuk jajan di sekolah. Saat usiaku beranjak 8 tahun, dan pada saat itu saya berada di kelas 3 SD. Saat itu juga saya memiliki keberanian untuk menjadi seorang pemimpin upacara pada hari Senin, karena kebetulan pada saat itu tidak ada laki-laki yang ingin menjadi pemimpin upacara. Tak lama kemudian saya naik ke kelas 4. Saya sering ditunjuk untuk mengajarkan kakak kelas bahkan teman sekelas saya untuk bermain musik seruling dan pianika. Biasa juga saya ditugaskan guru saya untuk mengajarkan latihan dance kepada kakak kelas saya. Sejak saya TK, saya sangat menyukai dance dan saya juga hobi bermain musik, seruling dan pianika. Setiap sorenya saya diajarkan tante saya. Setahun kemudian, ketika saya ingin naik ke kelas 5, saya terpaksa harus pindah sekolah di SDN 2 Posona, tempat tinggal orang tuaku di Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Silampayang. Pertama masuk sekolah saya sangat malu, tapi lama-kelamaan saya mulai cerewet dan tidak malu lagi dalam berbicara bersama teman-teman yang lainnya. Saat itu saya diikutkan dalam lomba gerak jalan antar sekolah dan alhamdulillah sekolah kami SD 2 Posona meraih juara 1. Setelah itu saya naik ke kelas 6 dan saya kembali
kelas saja. 2 kelas untuk kelas 10 dan 1 kelas untuk kelas 8. Kelas 9 dan kelas 7-nya belajar di salah satu rumah guruku yang tak jauh juga dari sekolah. Kebetulan pada saat itu siswa SMA Negeri 2 Kasimbar angkatan pertama ikut belajar di sekolah Lehera tersebut. Gedung sekolah kami pun sudah bisa dipakai belajar kembali dan saya mencoba untuk berjualan snack lagi di sekolah. Dan saya naik kelas 9, saya berinisiatif untuk berjualan online shop. Setelah saya lulus dari SMP Negeri 4 Kasimbar, saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Kasimbar. Sejak saya kelas 10, saya mengajukan diri untuk menjadi mayoret pada kegiatan Mercy Band. Saya juga mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional yang diadakan di SMA Negeri 1 di Lombok Selatan. Akan tetapi saat diumumkan, saya dinyatakan tidak lolos ke kabupaten. Tetapi saya tidak patah semangat. Ketika saya berada di kelas 11, saya kembali mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional ini. Akan tetapi saya dinyatakan tidak lolos lagi. Walaupun saya tidak lolos ke kabupaten, saya tetap senang dan bahagia. Karena kenapa? Karena dari kegiatan tersebut saya mendapat banyak pelajaran dan pengalaman yang menyenangkan. Dan pada saat saya kelas 11, saya juga mencoba mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Kasimbar periode 2020. Tapi sayangnya saya dan wakil saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS periode 2020. Tapi saya sangat senang karena walaupun saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 2 Kasimbar, saya tetap bisa dijadikan sekretaris umum pengurus OSIS SMA Negeri 2 Kasimbar periode 2020. Sekarang usiaku beranjak dewasa dan saya sudah naik ke kelas 12. Saya masih aktif dalam berjualan online shop. Saya selalu berusaha untuk membagi waktu dalam belajar dan berjualan. Walaupun saya sibuk berjualan, tetapi bagi saya prestasi itu